Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sango. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu tentang administrasi kepegawaian dan pembangunan. Pertama, pengertian administrasi kepegawaian. Menurut DSM Manulang, pengertian manajemen kepegawaian adalah seni atau ilmu perencanaan, pelaksanaan, dan pengkontrolan tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan meninggalkan keputusan hati pada diri pekerja. Atau dengan kata lain, manajemen kepegawaian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuan dan rasa partisipasi pekerja dalam suatu kesatuan aktivitas dan tercapainya tujuan. Berikut status dan sistem kepegawaian serta pengkajian. Pertama, status kepegawaian. Dalam suatu lembaga atau perusahaan atau yang lebih umum disebut dunia kepegawaian, tidak semua pekerja atau pegawai mempunyai status kepegawaian yang sama, sehingga muncul hak maupun kewajiban yang berbeda-beda pula. Kedua, sistem kepegawaian. Sistem kepegawaian antara lain sistem kawan, sistem kecakapan, dan sistem karir. Ketiga, pengkajian kepegawaian. Pengkajian merupakan suatu hal yang wajib diberikan kepada pekerja baik sebelum maupun setelah pekerjaan diselesaikan. Tanpa adanya gaji ataupun upah, manusia tidak akan mau disuruh untuk bekerja. Berikut proses penerimaan tenaga kerja. 1. Penarikan tenaga kerja. Suatu perusahaan memerlukan tenaga kerja baru, maka akan diusahakan untuk menarik atau mencari tenaga yang diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kedua, sumber-sumber tenaga kerja. Perusahaan dapat memilih tenaga kerja dari dua macam sumber, yaitu dari dalam dan dari luar perusahaan tersebut. Sumber tenaga dari dalam yaitu berasal dari pegawai perusahaan tersebut. Ketiga, seleksi dan orientasi. Seleksi ini dimaksudkan untuk memilih bibit-bibit unggul. Orientasi ini bertujuan untuk menyesuaikan pekerja atau pegawai baru kepada lingkungan perusahaan yang bersangkutan. Berikut pembinaan tenaga kerja. Salah satu pembinaan yang diberikan kepada tenaga kerja yaitu keamanan dan keselamatan kerja. Dengan adanya pembinaan tenaga kerja ini, dari dua belah pihak yaitu pegawai dan perusahaan akan merasa lebih tentram dan lebih aman, sehingga mereka tidak khawatir akan ancaman yang mungkin akan menimpa diri mereka. Terakhir, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pegawai merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Walaupun sedemikian canggihnya teknologi saat ini, tanpa kehadiran pegawai semua itu belum mempunyai arti apa-apa, karena sangat pentingnya pegawai dalam suatu perusahaan. Maka untuk dapat digunakan berbagai sistem kepegawaian, antara lain sistem kawan, sistem kecakapan, dan sistem karir. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.